Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita cara bagaimana membaca Fawatihus Suwar atau ayat-ayat pembuka surat di dalam Al-Quran, atau disebut juga dengan huruf muqatta'ah. Jadi pada bagian 3 atau pertemuan ketiga kali ini kita akan mengupas cara mudah memahami serta mempraktikkan membaca Fawatihus Suwar dengan benar di dalam Al-Quran. Yang pertama yakni yang berada di awal surah Asy-Syura, ya, Fawatihus Suwar yang berada di awal surat Asy-Syura. Ya, kemudian yang kedua Fawatihus Suwar yang berada di awal surat An-Naml, dan yang ketiga Fawatihus Suwar yang berada di awal surat Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Baik, mari kita praktikkan bersama-sama. Ini adalah Fawatihus Suwar yang pertama akan kita sama-sama praktik membacanya. Jadi di sini ada 3 huruf. Yang pertama huruf Ain, kemudian huruf Sin, dan kemudian huruf Qaf. Bagaimana cara membacanya ini? Nah, di sini saya sudah menyusun metode cara mudah mempelajari dan membaca Al-Quran sebagaimana yang pernah saya juga mendapatkan pembelajaran seperti ini. Yang pertama, huruf pertama, huruf Ain. Cara membacanya, huruf Ain ini adalah dibaca fathah dulu, kemudian bertemu dengan ya mati, kemudian dibaca panjang sebanyak 6 harokat atau 3 alif. Kemudian baru masuk suara nun sukun. Baru masuk suara nun sukun atau nun mati. Jadi bila sudah dipisah-pisahkan seperti ini tulisannya, maka kita tahu bahwa ini adalah bacaan matlen. Tapi apabila masuk sudah menjadi Fawatihus Suwar, maka di dalam kitab Mabadi' Ilmi Tajwid yang disusun oleh Kiai Haji Basori Alwi, maka itu termasuk dalam kategori mad lazim harfi muhaffaf. Baik, mari kita sama-sama praktikkan dulu cara membaca huruf Ain yang pertama. Ain. Nah, seperti itu. Jadi kita baca panjang Ainnya sebanyak 6 ketukan atau 6 harokat. Ain. Baru dimasukkan suara nun. Jadi seperti itu. Panjang dulu ai, bunyi ai-nya yang panjang. Ain. Baru dimasukkan nun sukun. Itu cara membaca huruf yang pertama. Kemudian untuk memasuki huruf yang kedua, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf si, huruf sin. Maka berlakulah di sini yang namanya hukum ikhfa, yakni harus memasukkan dengan membaca dengan samar. Jadi harus membaca kita memasukkan suara huruf ini dengan samar. Jadi kita ulangi Ain, ulangi Ain, 2 ketukan, masuk dengan samar dan berdengung, ini 2 ketukan panjangnya atau 2 harakat. Jadi kita sebelum memasuk kepada huruf yang kedua, di sini berlaku hukum ikhfa, yakni
samar. Nah, kita membaca dengan samar dan dengung, yakni sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Baik, kita ulangi. Ain, seperti itu. Baru masuk suara huruf yang kedua, yakni huruf sin. Cara membacanya sama, si kita baca dulu sepanjang 6 ketukan, 6 harokat atau 3 alif. Baru kita masukkan ke suara nun sukun. Ini sama juga. Ya, ini panjangnya sama seperti huruf yang pertama, yakni 6 harokat atau 3 alif. Nah, baik, kita baca panjang di sini. Ini kalau kita sudah pisah seperti ini, maka ini seperti bacaan mat arid is-sukun. Mat arid is-sukun bacaannya. Tapi dalam huruf ini sama tadi, bacaannya adalah mat lazim harfi muhaffaf. Kita baca sin. Nah, seperti itu. Jadi kita baca dulu sin. Nah, seperti itu. Baru masukkan suara nun ketika memasuki. Lagi sin. Nah, begitu cara membaca huruf yang kedua. Kemudian sebelum masuk kepada huruf yang ketiga, sama seperti yang di depan ini, kita harus membaca mengikhfakan, karena nun mati bertemu dengan qaf itu bacaan ikhfa, maka kita ikhfakan di sini. Jadi bunyinya sin. Nah, seperti itu. Sin. Nah, seperti itu. Jadi harus diikhfakan, masukkan dengan samar suaranya. Baru kita baca huruf yang ketiga, yakni huruf qaf. Cara membacanya sama, ko-nya kita panjangkan dulu sebanyak 6 ketukan atau 3 alif. Qaf, baru kita bertemu dengan fa sukun. Jadi diakhiri dengan fa sukun. Qaf. Nah, seperti itu. Ingat, huruf fa, cara mengucapkannya yakni gigi seri bagian atas kita menempel ke bibir yang bagian bawah. Maka itulah cara mengucapkan huruf fa. Jadi kita matikan. Qaf. Nah, seperti itu. Baik, kita ulangi dari depan. Saya kira kita sudah bisa mengerti. Baik, kita ulangi dari depan. Kita baca sama-sama. Ain sin qaf. Nah, seperti itu. Sekali lagi kita ulangi. Ain sin qaf. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita baca tanpa dengan media tadi. Kita baca sama-sama. Ain sin qaf. Nah, begitu cara membaca fawatihus suwar yang pertama untuk pertemuan ketiga ini. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah fawatihus suwar yang kedua yang akan kita pelajari cara membacanya. Di sini ada 2 huruf, yakni huruf to dan huruf sin. Mari kita pelajari membacanya. Yang pertama, huruf to. Ini adalah mad asli, maka bacaannya cukup 2 harokat atau 1 alif. To dibaca seperti itu, seperti mad asli. Jadi to. Nah, seperti itu. Cukup hanya 2 harokat atau 1 alif. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf sin. Nah, huruf sin ini dibacanya yakni sebanyak 6. Nah, 6 harokat atau 3 alif. Si dibaca panjang dulu, baru bertemu dengan nun sukun, baru dibaca nun sukunnya.
Jadi bacanya sin. Nah, seperti itu. Mudah kan? Oke, kita ulang dari depan. To sin. Nah, seperti itu membacanya. Baik, kemudian kita akan langsung mempraktekkannya tanpa melihat media ini. Nah, oke, kita baca Tosin. Nah, seperti itu. Begitulah cara membaca yang kedua ini. Kita lanjutkan dengan fawatihus suwar yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada 3 huruf fawatihus suwar. Yang pertama huruf to, kemudian huruf sin, dan ketiga huruf mim. Bagaimana cara membacanya? Mari kita praktikkan. Nah, ini caranya. Yang pertama huruf to, sama seperti yang di depan. Dia dibaca 2 harokat atau 1 alif. Jadi to cukup seperti itu. Cukup 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif. Kemudian huruf sin. Huruf sin ini dibaca 6 harokat. Si-nya kita panjangkan dulu 6 harokat. Baru kita jumpakan dengan nun yang disukun. Nah, jadi seperti bacaan mad arid li sukun. Nah, seperti itu. Tetapi kalau dalam bacaan huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar, ini huruf sin ini termasuk ke dalam mad lazim musaqqal harfi, ya, karena harus berdengung nanti dia. Harus berdengung, harus diidghamkan dengan huruf yang di depannya. Makanya dia berat, jadi musaqqal namanya. Oleh karena itu, mari kita baca huruf si, kita panjangkan dulu. Sin. Nah, seperti itu. Panjang. Baru sebelum masuk kepada huruf yang ketiga, kita di sini akan memasukkan, akan mengidghamkan nun, karena nun mati bertemu mim. Nah, itu termasuk ke dalam idgham bi gunnah, harus membaca masuk dengan dengung. Nah, jadi kita sebelum masuk ke huruf yang ketiga ini kita harus membaca idgham, ya, kira-kira panjang 2 harokat ataupun 1 alif. Jadi sim. Nah, seperti itu. Nah, sini ya cukup 2 harokat atau 1 alif. Baru kita masuk huruf yang ketiga. Nah, seperti itu. Baru kita masuk ketiga. Bagaimana cara membaca? Mi kita baca dulu panjangnya 6 harokat ataupun 3 alif. Baru kita sukunkan mimnya. Jadi kita baca mim. Nah, mim. Nah, seperti itu bacanya. Baik, kita ulangi dari depan, kita baca secara keseluruhan. To sim mim. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan membaca tanpa media yang seperti di bawah ini. Media belajar membaca fawatihus suwar. Mari kita baca sama-sama. To sim mim. Nah, seperti itu membaca fawatihus suwar yang ketiga ini. Untuk pertemuan ketiga dan fawatihus suwar yang ketiga. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.